Musim penghujan yang disertai banjir di beberapa wilayah dikhawatirkan bisa berdampak pada hasil panen dari para petani dan berdampak pada penyerapan gabah petani. Kepala Perum Bulog Cabang Semarang Randy Ardiansah mengatakan pihaknya tetap melakukan penyerapan gabah dari petani. Penyerapan terus dilakukan meskipun kondisi cuaca didominasi oleh curah hujan yang tinggi. Dan juga kebetulan memasuki musim hujan juga, jadi tentunya sangat berpengaruh hasil panen gabah di sawah, terutama terkait kadar air tentunya lebih tinggi. Memang harganya pas musim hujan gini rata-rata akan anjlok turun, makanya kita Bulog sudah mulai melakukan penyerapan GKP di sawah. Untuk Bulog Semarang sekarang kita sudah menyerap hampir 4.000 ton. Meskipun panennya masih kecil, kita sudah melalui action dan ini akan terus berlangsung sampai panen raya nanti. Diperkirakan panen raya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April. Dan saat ini kita sudah melakukan penyerapan gabah itu di Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, dan juga Kota Semarang sudah ada panen di wilayah. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan dampak musim hujan terhadap penyerapan gabah petani dan stok beras jelang Ramadan, kita simak perbincangannya dalam program Sapa Jateng berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Malia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa musim penghujan memiliki banyak imbas dan banyak dampak. Salah satunya pada para petani, di mana hasil panen mereka pastinya juga berpengaruh pada gabah yang akan diserap oleh Bulog. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait hal tersebut, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Randy Ardiansah selaku Kepala Cabang Perum Bulog Semarang. Apa kabar nih Pak Randy? Baik, Alhamdulillah Mbak Lia dan pemirsa Kompas TV. Iya, Pak Randy, seperti yang kita ketahui saat ini kan musim penghujan. Kalau bisa dipetakan, musim penghujan ini yang paling berpengaruh daerah mana nih Pak terhadap pasokan untuk Bulog? Baik pemirsa dan Mbak Lia, semuanya perlu kami jelaskan bahwa Perum Bulog Semarang itu wilayah kerjanya itu meliputi 6 kabupaten kota, terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Grobogan, Kendal sampai dengan Salatiga. Dan yang menjadi sentra produksi beras di wilayah kami itu diantaranya Grobogan, Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang. Untuk Kota Semarang memang wilayahnya kecil untuk wilayah sawahnya. Untuk wilayah yang sangat berpengaruh terhadap musim hujan, tentunya hampir semua wilayah merata ya. Di wilayah kami, alhamdulillah kondisi tahun ini hujannya tidak sebanyak tahun kemarin, terutama di wilayah Grobogan dan Demak, di mana tahun-tahun sebelumnya kami cukup merasakan dampak akibat banjir di wilayah Demak dan Grobogan. Dan semoga di tahun ini tidak terjadi seperti tahun kemarin. Memang curah hujan masih berlangsung, namun masih cukup terkendali, cuacanya masih tidak sebesar tahun kemarin. Jadi dampaknya memang tidak signifikan untuk tahun ini. Semoga masih terjaga sampai dengan nanti akhir musim penghujan tahun ini. Untuk yang Kendal kemarin kan memang sempat terdampak banjir dari Sungai Bodhi. Kendal memang itu alhamdulillahnya tidak berlangsung lama ya, cuma 1-2 hari, dan sempat gudang kami hampir terendam, namun segera tertangani. Kami ada semacam pompa yang untuk mengendalikan air di sekitar wilayah gudang, namun untuk wilayah sawah tidak semuanya terdampak. Jadi alhamdulillah masih cukup terkendali banjir untuk tahun ini. Alhamdulillah ya, berarti tidak terlalu berpengaruh signifikan ya Pak Randy. Semoga untuk tahun ini, semoga harapannya nanti sampai selesai musim penghujan. Iya, amin. Semoga semuanya aman terkendali itu. Pak Randy, bagaimana stok pangan yang ada di gudang Bulog saat ini nih Pak, di saat-saat musim penghujan hingga awal Februari ini? Untuk kondisi stok saat ini yang sudah tersimpan di gudang kami sangat melimpah. Total stok yang kami kuasai yang ada di 8 komplek pergudangan sebanyak 56.600 ton. 56.000. 56.600 ton sekian. Itu cukup
minimal sampai dengan 6 bulan ke depan minimal. Jadi kami untuk menyongsong persiapan hari besar Ramadan. keagamaan, puasa, Lebaran, sampai nanti di bulan Juli pun insya Allah sangat mencukupi stok kami. Namun kami tetap melaksanakan kegiatan penyerapan beras di wilayah kami karena nanti diperkirakan musim puncak panen raya itu sekitar bulan Maret. Maret sampai dengan April. Ya. Namun saat ini sudah berlangsung di beberapa tempat di Gerobokan, Demak, Kabupaten sudah ada kegiatan penyerapan gabah dan beras di petani. Pak Randy, kalau boleh tahu, terkait Ya, dengan penyerapan, dengan ini ya, apakah dengan musim penghujan ini berpengaruh terhadap kualitas gabah ini, Pak? betul, sangat berpengaruh pada musim penghujan sekarang. Kondisi panen memang akan sangat berdampak, terutama terkait kadar air. Hmm. Jadi kadar air di musim penghujan ini mempengaruhi kualitas panen, di mana yang saat ini berlangsung yakni panen rendeng ya, panen pada saat musim penghujan, Musim kadar penghujan. air di di gabah memang cukup tinggi dibanding pada waktu musim kemarau. Namun saat ini memang kondisinya masih cukup terkendali. Kami tetap upayakan melakukan penyerapan sesuai dengan masa panen yang saat ini berlangsung dan kami pastikan gabah yang kami serap itu sudah memasuki masa panen. Pak Randy, berarti dengan adanya kualitas yang berbeda dibandingkan dengan yang gabah yang tidak kena hujan seperti itu, ada perlakuan khusus nggak Pak untuk yang gabah-gabah basah kena hujan ini? Kemudian bagaimana? Kemudian harganya apakah berbeda ataukah sama atau bagaimana ini Pak? Jadi biar kita Eh, masyarakat awam tuh biar jadi tahu. ya. Untuk terkait harga, memang yang diserap oleh perum bulog itu sama harganya Hmm. sepanjang tahun. Justru masa-masa sekarang ini kita melakukan intervensi penyerapan gabah langsung ke petani. Tujuannya untuk mengendalikan harga gabah supaya tidak terlalu jatuh di tingkat petani. Di Iya. mana di tahun-tahun sebelumnya di bawah tahun 2025 ke bawah itu harga kan tidak pemerintah tidak ada intervensi ya. Sekarang harga yang diserap oleh perum bulog flat 6.500 ini quality, namun kami tetap melakukan filter dan sortasi terhadap gabah yang diserap. Uh, Bedanya untuk dengan perbedaan gabah pada saat musim kemarau memang ini bedanya di tingkat rendemen. Pada saat musim penghujan ini ada tingkat rendemen itu cenderung lebih rendah dibanding pada saat rendemen pada musim panas. Ya, Musim panas. rata-rata kalau di musim hujan gini rendemen itu, maksudnya rendemen itu ada tingkat produksi hasil hasil pengolahan gabah menjadi beras. Jadi sekian gabah bisa jadi beras berapa persen. Yang di musim rendeng gini rata-rata 53%, kalau di musim panas, musim kemarau itu bisa di atas 54%. Perbedaannya di itu aja, di tingkat rendemen dan juga kualitas berasnya lebih cerah pada saat musim Musim kemarau. kemarau. Oke, karena ada Ya. sinar mataharinya ini ya Pak ya. Nah, matahari dan cenderung gabahnya kering, jadi hasil pengolahan berasnya itu lebih bagus. Oke, kualitas lebih bagus dengan tadi seperti yang disampaikan HPP-nya tetap 6.500 ya Pak ya. Ini juga membantu para petani HPP supaya tetap 6.500, yaitu dengan niat supaya harga di tingkat petani itu terjaga, tidak sampai anjlok. dan semoga tidak sampai tergiur dengan tengkulak-tengkulak itu ya Pak ya. Oke, Betul. Pak Randy, kita akan bahas terkait dengan ini kan masyarakat kadang ada yang paranoid, ada yang panik. Nah, supaya tidak terjadi panik buying, kemudian tidak seperti paranoid dan khawatir, kita akan sambung perbincangan yang menarik ini usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng bersama dengan Pak Randy Ardiansah selaku Kepala Cabang Perum Bulog Semarang. Pak Randy, tadi segmen satu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Randy dan segmen kedua ini kita ingin tanya terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa eh,
jumlah beras, stok beras yang ada di Bulog ini, alhamdulillah, insya Allah aman sampai 6 bulan ke depan ya Pak ya minimal ya. Kemudian ini minimal. masyarakat kan kalau musim penghujan, apalagi ini Februari pertengahan kita masuk di tanggal 19-an kita masuk puasa. Setelah puasa nanti ada lebaran seperti itu. Jangan sampai masyarakat terjadi panik buying, kemudian beli beras, kemudian takut harganya naik. Ini antisipasinya seperti apa nih Pak Randy? Baik, Mbak Ria dan pemirsa, antisipasi Perumbulok saat ini, ya, di samping kita sudah menguasai stok yang sangat banyak di gudang-gudang kami tetap aktif melakukan penyerapan beras. Jadi meskipun kondisi stok saat ini sangat melimpah, kami tetap berupaya untuk menambah stok tersebut. Sebagai informasi bahwa tahun ini target penyerapan beras oleh Perumbulok itu naik cukup signifikan, sekitar 30-an% dibanding tahun sebelumnya. Uh, Antisipasi untuk memenuhi target tersebut, tentunya kami berupaya untuk menambah kapasitas gudang dengan cara sewa gudang swasta untuk menambah stok beras. Jadi kami sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik, mengingat kondisi stok saat ini sangat-sangat melimpah dan cenderung membludak. Kami tetap melakukan penyerapan dengan tetap menambah kapasitas gudang yang saat ini sudah penuh dengan cara menyewa kepada pihak swasta. Di mana stok saat ini tadi saya sampaikan sekitar 56.000 ton. Kami tetap melaksanakan penyerapan dengan target untuk Perumbulok Semarang sekitar 93.000 ton. Jadi sangat-sangat aman. Bahkan tadi angka minimal 6 bulan itu angka minimal. Pada prediksi kami itu 1 tahun lebih untuk Oke. kekuatan stok ke depan dengan disesuaikan dengan target maupun rencana penyaluran oleh Perumbulok. Oke, Pak, berarti kan alhamdulillah nih ada 93.000 ton dan Bulog pun juga sudah menyewa gudang untuk Betul. stok yang melimpah ini. Jadi masyarakat diharap tidak khawatir, tidak terjadi panik buying dan harga insya Allah Dan tetap kami stabil ya, juga Pak. betul tetap stabil dan kami sepanjang tahun akan melaksanakan operasi pasar, Mbak. Operasi pasar penyaluran beras SPHP di tingkat retail di semua jaringan kami, RPK, BUMN pangan, instansi pemerintah, retail modern, kami semuanya dan pasar-pasar tradisional kami penuhi dengan beras-beras SPAP, tentunya dengan tujuan harga tetap stabil. Stabil. Berarti Pak Randy Stabil. menjelang Ramadan nanti juga ada OP lagi nggak, Pasar operasi murah. pasti? Iya, benar. Kita justru menjelang hari-hari besar kita tingkatkan frekuensi operasi pasar, gerakan pangan murah. Kita kerjasama dengan Pemda, dengan BUMN, dan TNI, Polri, dan semuanya. Jadi kami cukup pede dan sangat pede bahkan terhadap kondisi stok saat ini. Alhamdulillah, ini membuat masyarakat tuh jadi adem, Pak. Alhamdulillah, berarti harga ini terjamin nih, Amin. tidak ada Insya lonjakan-lonjakan Allah. yang bikin kaget ya, Pak. Amin, Biasanya insya menjelang Allah. Ramadan gitu kan biasanya ada. Kami juga menggandeng pihak Satgas Pangan, Mbak Lia. Akan kita lakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan, ke pasar-pasar untuk senantiasa mensurvei kondisi harga di lapangan, dan kita juga bertanggung jawab agar penyaluran beras SPAP juga dipatuhi oleh para pedagang tidak melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, betul, betul, betul. Itu memang ini ya Pak ya, perlu ditekankan seperti itu. Jadi masyarakat yang di bawah ini mereka sudah tidak was-was lagi karena kadang ada yang beli harganya udah beda Pak. Ini dari masyarakat ya Pak ya. Oh, iya, Tapi semoga dengan adanya operasi pasar, kemudian ada kerjasama dengan Satgas Pangan, semuanya terkendali dan ya, masyarakat menjadi nyaman dan menjalankan ibadah puasa dengan senang. Pak Randy, ya. kemudian ini bagaimana kesiapan gudang dalam sistem penyimpanan Bulog untuk menghadapi tadi yang disampaikan oleh Pak Randy. Ini kan ada gabah basah ya Pak ya, belum gabah kering. Ini bagaimana Pak? Terhadap hasil panen yang diserap di sawah-sawah, kami ada prosedur
Gabah tersebut kami kirimkan ke mitra pengolahan kami, mitra maklun pengolahan gabah. Jadi sebelum berasnya dikirim ke gudang, tentunya akan diolah dulu menjadi beras, baru dikirim ke gudang kami. Jadi gabah basahnya kami kirimkan langsung ke mitra-mitra pengolahan kami. Makanya target kami itu perkiraan harus menyerap sekitar 80% dari total produksi 1 tahun di semester 1. Oke. Sebelum nanti di semester 2 yang musim kemarau cenderung akan berkurang banyak. Meskipun nanti Maret juga ada puncak panen-panen lagi ya Pak ya untuk yang bulan Maret nanti Betul, ya. kan benar di semester 1 sampai dengan bulan Juli itu masa-masa puncak produksi beras. Justru pada saat musim penghujan ini produksi lagi melimpah. Kita Em, jaga momentum itu supaya beras bisa terserap maksimal oleh perum Bulog untuk oke, sebagai jaga-jaga menjelang musim kemarau. musim kemarau antisipasinya sudah ada seperti itu ya Pak. Pak Masih Randy, betul. kita akan tanya apa yang menjadi tantangan dari Bulog saat musim penghujan dan penyerapan gabah petani usai yang satu ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dan Pak Randy dalam program Sapa Jateng. Pak Randy, tadi sudah dijelaskan segmen satu, segmen 2 secara detail oleh Pak Randy terkait dengan stok yang ada di gudang Bulog, kemudian adanya operasi pangan, kemudian operasi pasar, maksud saya operasi pasar, kemudian menggandeng Satgas Pangan untuk harga tetap stabil dan stok melimpah. Kemudian yang kita tanyakan, apakah tantangan apa yang dihadapi oleh Bulog ini di masa musim penghujan seperti saat ini, Pak? Tantangan utama memang terkait ini kondisi panen yang cenderung lebih basah dan yang mempengaruhi kualitas. Tentunya kami Perum Bulog dituntut untuk menjaga hasil serapan supaya beras yang kami simpan itu sesuai dengan ketentuan, tidak asal serap. Ada beberapa treatment memang eh, kita harus lebih effort menjaga supaya hasil pengolahan beras tersebut bagus. Memang tantangannya tadi di kondisi kualitas, namun kami pastikan, yakinkan bahwa meskipun kualitas beras di musim penghujan ini cenderung eh, lebih jelek daripada musim kemarau, tapi eh, kami pastikan eh, yang kami salurkan kepada masyarakat itu masih sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, terkait musim hujan ini memang karena permintaan cenderung mulai banyak ya di Iya. lapangan menjelang puasa. Ini memang tantangannya harga itu semakin naik. Semakin tinggi permintaan, otomatis harga di lapangan akan semakin naik. Dan alhamdulillahnya Perum Bulog sudah mengantisipasi dengan stok yang ada itu kami melakukan intervensi di pasar sehingga kami akan sama-sama dengan pihak terkait dengan Satgas Pangan untuk menjaga agar harga beras tetap stabil dan tersedia, tidak sampai langka di lapangan. Dan tidak sampai masyarakat terjadi panik buying ya, Pak. Karena kalau harga naik, Hmm. biasanya masyarakat berburu beras, kemudian yang terjadi panik buying seperti itu dan langka. Tapi setidaknya kan akan rutin dilakukan operasi pasar oleh Bulog dan Satgas Pangan ya, Pak ya. Betul sekali. Kami setiap pekan dievaluasi baik oleh Pak Mendagri maupun dengan kita kerjasama dengan instansi terkait di tingkat daerah di kabupaten dan kota. Oke, Pak Randy mungkin ada pesan yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian terkait dengan musim penghujan, stok pangan yang ada di Bulog serta menjelang bulan Ramadan. Baik, kami sampaikan bahwa kepada masyarakat bahwa jangan panik terhadap kondisi stok beras di pasaran. Eh, Kami Perum Bulog sudah mengantisipasi jauh-jauh hari bahwa stok yang kami kuasai
sangat-sangat aman, minimal sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi tidak perlu melakukan panic buying. Kami Perumbulok siap kapanpun dan dimanapun untuk melakukan intervensi eh, di lapangan untuk melaksanakan operasi pasar, terutama di komoditi beras. Oke, baik. Terima kasih Pak Randy. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Randy ini bermanfaat buat kita semua, menjadi informasi yang berharga buat pemirsa sekalian, supaya pemirsa sekalian tidak was-was, tidak khawatir di musim penghujan ini, apalagi menjelang bulan Ramadan. Sudah disampaikan oleh Pak Randy bahwa stok aman minimal 6 bulan, dan itu pun masih bertambah ya Pak ya, karena Maret ada puncak panen lagi. Dan semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Saya Farida Amalia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kompas TV, independen, terpercaya.